Halo, perkenalkan nama saya Oktavianes, NPM 2140401113. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari penilaian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Teknologi. Baik, pada pertanyaan pertama yaitu menjelaskan secara rinci bagaimana sebuah komputer memproses data dari input hingga output. Yang pertama yaitu input perangkat. Komputer menerima data input dari berbagai perangkat seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, sensor, atau perangkat lainnya yang terhubung. Terus perangkat input ini mengkonversikan data fisik seperti ketukan tombol, gerakan mouse, gambar, atau suara menjadi sinyal digital yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang kedua ada bus data, yaitu sinyal digital dari perangkat input dikirim melalui bus data yang merupakan jalur komunikasi internal di dalam komputer yang menghubungkan berbagai komponen. Yang kedua, bus data memungkinkan transfer data antara komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input dan output. Yang ketiga ada memori. Data input yang diterima disimpan sementara di memori yang dapat berupa memori utama atau RAM atau memori sekunder. Yang kedua, memori utama menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU, sedangkan memori sekunder digunakan untuk menyimpan jangka panjang. Yang keempat yaitu Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah otak dari komputer yang memproses data dan menjalankan instruksi program. Berikutnya itu CPU mengambil data dari memori, melakukan operasi antar matematika dan logika sesuai dengan instruksi program dan menghasilkan output. Yang kelima yaitu siklus instruksi, yaitu CPU beroperasi dalam siklus instruksi yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada fetch atau CPU mengambil instruksi dari memori. Yang kedua decode, yaitu CPU menguraikan instruksi yang diambil. Dan yang ketiga CPU execute, yaitu CPU melakukan instruksi tersebut yang dapat melibatkan operasi antar matematika, logika, atau pengambilan atau penulisan data. Yang keempat yaitu store, atau hasil dari eksekusi instruksi disimpan di memori atau dikirim ke perangkat output. Yang keenam ada output perangkat. Setelah diproses, data hasil dikonversi menjadi sinyal dapat dimengerti oleh perangkat output seperti monitor, printer, speaker, atau perangkat lainnya yang terhubung. Yang berikutnya yaitu perangkat output ini mengkonversi sinyal digital dari komputer menjadi bentuk fisik dapat dimengerti oleh manusia, seperti penampilan visual, cetakan, atau suara. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan sangat cepat, sehingga memungkinkan komputer untuk memproses jutaan instruksi dan data dalam waktu singkat. Selain itu, komputer modern juga memiliki kemampuan multitasking yang memungkinkannya untuk memproses beberapa tugas secara paralel dengan menggunakan teknik seperti penjadwalan CPU dan manajemen memori. Baik, yang kedua yaitu menjelaskan peran pentingnya sistem operasi dalam sebuah komputer. Sistem operasi atau operating system atau OS memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah komputer. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan pentingnya sistem operasi serta bagaimana sistem operasi populer mempengaruhi kinerja dan keamanan komputer. Yang pertama, sistem operasi. Yang pertama mengelola sumber daya perangkat keras atau hardware seperti prosesor, memori, penyimpanan perangkat input atau output, dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer. Dan yang ketiga, mengatur program dan aplikasi. Yang keempat, mengelola akses dan keamanan sistem.
Yang kelima, memfasilitasi manajemen file dan direktori. Dan yang keenam yaitu menyediakan layanan sistem seperti penanganan interupsi, manajemen memori, dan penjadwalan proses. Yang kedua, ada pentingnya sistem operasi. Tanpa sistem operasi, komputer hanya menjadi sekumpulan komponen perangkat keras yang tidak berfungsi. Yang berikutnya, sistem operasi memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk berkomunikasi dan bekerja secara efisien. Sistem operasi menyediakan lingkungan yang aman dan terkontrol untuk menjalankan aplikasi dan melindungi data pengguna. Sistem operasi memfasilitasi multitasking yang memungkinkan beberapa program dijalankan secara bersamaan. Yang ketiga yaitu contoh sistem operasi populer. Yang pertama yaitu Microsoft Windows. Salah satu sistem operasi yang paling populer untuk komputer desktop dan laptop. Yaitu versi terbarunya Windows 10 dan Windows 11. Menyediakan antarmuka grafis user friendly, keamanan yang ditingkatkan, dan kompatibilitas dengan banyak aplikasi dan perangkat keras. Yang kedua ada macOS. Sistem operasi berbasis Unix yang dikembangkan oleh Apple untuk memproses Mac. macOS dikenal sebagai antarmuka pengguna yang intuitif, integritas erat, dan perangkat keras Apple dan fokus pada keamanan dan privasi. Yang ketiga ada Linux. Sistem operasi open source berbasis kernel Linux. Terdapat banyak distribusi Linux seperti Ubuntu, Fedora, Debian, dan lainnya. Linux dikenal dengan stabilitas keamanan dan customizability yang tinggi. Yang keempat yaitu iOS dan Android. Sistem operasi perangkat seluler seperti ponsel pintar dan tablet. iOS dikembangkan oleh Apple, sedangkan Android dikembangkan oleh Google. Keduanya menyediakan antarmuka sentuh yang intuitif, toko aplikasi, dan fitur keamanan bawaan. Yang keempat yaitu pengaruh sistem operasi terhadap kinerja dan keamanan. Yang pertama, kinerja. Sistem operasi yang dioptimalkan dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja komputer dengan manajemen sumber daya yang efisien, penjadwalan proses yang optimal, dan dukungan untuk teknologi yang keras. Yang kedua, keamanan. Sistem operasi modern menyediakan fitur keamanan bawah seperti firewall, antivirus, akses data, dan pemantauan berkala. Namun keamanan juga tergantung pada praktik dan kewaspadaan pengguna dalam menggunakan komputer dengan aman. Berikutnya, pembaruan dan dukungan. Vendor sistem operasi merilis pembaruan untuk memperbaiki meningkatkan kinerja, kelemahan keamanan. Sistem operasi yang didukung cenderung aman dan memiliki kinerja yang lebih. Pemilihan sistem operasi yang sangat tepat sering memastikan kinerja, keamanan, dan kompatibilitas angkat ingin. Itu sistem operasi yang aman dan praktik keamanan yang baik dan sangat untuk melindungi data dan privasi pengguna. Baik, pertanyaan ketiga yaitu menjelaskan bagaimana perkembangan internet yang telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi.
Perkembangan internet telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi secara signifikan. Internet telah membawa informasi besar dan berbagai aspek kehidupan profesional dan personal kita. Berikut beberapa contoh konkret bagaimana internet telah mempengaruhi berbagai aspek tersebut. Yang pertama ada hiburan dan konten digital, seperti streaming video dan musik melalui platform seperti Netflix, Spotify, YouTube, dan mengubah cara kita mengakses dan mengkonsumsi konten hiburan. Yang kedua yaitu keuangan dan perbankan digital. Pembayaran digital melalui platform seperti PayPal, GoPay, dan OVO telah mempermudah transaksi keuangan tanpa perlu menggunakan uang tunai. Dan yang ketiga yaitu komunikasi sosial dan jaringan. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagai informasi, dan membangun jaringan sosial. Platform ini telah memungkinkan komunikasi global dan memfasilitasi penyebaran informasi secara cepat dan luas. Yang keempat itu jelaskan konsep keamanan cyber dan mengapa hal ini menjadi semakin penting di era digital ini. Keamanan cyber mengacu pada praktik dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem, jaringan, program, dan data dari serangan akses atau kerusakan yang tidak sah. Konsep ini menjadi semakin penting di era digital saat ini karena yang pertama, peningkatan ketergantungan pada teknologi digital. Yang kedua, pertumbuhan terhadap ancaman cyber. Ketiga, perluasan permukaan serangan. Yang keempat, nilai data yang meningkat. Beberapa langkah umum untuk melindungi informasi dan sistem komputer yaitu meliputi yang pertama, malware atau malicious software, yaitu gunakan perangkat lunak, antivirus, atau anti malware yang andal. Lakukan pembaruan keamanan secara teratur dan tingkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman malware. Yang kedua ada phishing dan penipuan sosial. Berikan pelatihan kesadaran keamanan kepada karyawan, verifikasi sumber informasi, dan gunakan perangkat lunak anti phishing. Yang ketiga yaitu kebocoran data. Perlindungan atau enkripsi data sensitif. Batasi akses hanya untuk pengguna berwenang dan terapkan kontrol akses yang ketat. Baik, yang kelima yaitu analisis keuntungan dan tantangan dari adopsi teknologi informasi dalam dunia bisnis. Yang pertama, keuntungan adopsi teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, efisiensi operasional. Itu teknologi informasi dapat mengotomatiskan banyak proses bisnis, mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin. Ini meningkatkan efisien produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, akses ke pasar yang luas. Internet dan teknologi digital memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia, meningkatkan visibilitas, dan memperluas basis pelanggan mereka. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik, yaitu alat kolaborasi seperti video konferensi, pesan instan, dan berbagai dokumen memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara tim, bahkan saat mereka terpisah secara geografis. Tantangannya itu yang pertama, biaya investasi. Implementasi teknologi informasi baru seringkali membutuhkan investasi yang besar dalam infrastruktur, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Berikutnya itu masalah keamanan dan privasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko serangan cyber, pencurian data, dan pelanggaran privasi juga meningkat.
yang mengharuskan bisnis untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang memadai. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan, yaitu adopsi teknologi baru seringkali menghadapi resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan cara lama atau kurang terampil dalam menggunakan teknologi baru. Meskipun terdapat tantangan, banyak perusahaan telah berhasil mengadopsi teknologi informasi dan mencapai keunggulan kompetitif. Contohnya yang pertama ada Amazon, yang kedua ada Uber, dan yang ketiga ada Netflix. Baik, kesan dan pesan saya selama mata kuliah Pak Dodi, saya bisa banyak memiliki wawasan terhadap komputer, perangkat-perangkat lunak seperti PowerPoint dan yang lain-lain. Saya bisa sedikit memahami terkait aplikasi-aplikasi tersebut, dan penjelasan Pak Dodi juga selama mata kuliah cukup jelas dan kami bisa mengerti terkait pengajaran Pak Dodi. Untuk kritik dan saran mungkin saya tidak ada, dan saya juga mengucapkan terima kasih selama masa kuliah bersama Pak Dodi dari awal semester sampai akhir. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.